Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Bukhari Muslim. Saya berasal dari SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang yang pertama. Pada hari ini, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran, di mana tugas ini untuk saya tujukan menjadi uji kinerja saya pada LPTK Universitas Bina Bangsa GETSEM Pena. Ya, ini adalah yang saya pegang bukti pendaftaran saya. Ya, ini bukti formulir saya sudah mendaftar. Selanjutnya akan saya tampilkan koran digital yang terbit pada hari ini, ya, tanggal 14 Desember 2022. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan, tepatnya di kelas 11 MIPA 2. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita akan belajar, ya, kita masuk ke bab baru. Ya, jadi ini bab ketiga yang kita bahas di semester ini. Ya, sebelum kita belajar, seperti biasa, ya, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya boleh dibikin doa dulu. Mari sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, sebelum kita belajar, Bapak absen dulu, ya. Karena ini siswanya banyak, langsung aja. Hari ini siapa aja yang tidak hadir? Alvin. Kak Sefa sakit, izin atau apa? Alvin sakit. Ada lagi? Udah. Yasir mana? Ada Yasir? Ada. Oke, ya. Oke, kita akan masuk ke bab 3. Judulnya barisan dan deret. Coba. 1, 4, 9, 16, 25. Kali 4.
Enggak ini tambah 1, 2, 3, 4, 5 ya? Berurutan. Ayo, ada yang ingat nggak waktu SMP dulu? Nih, 1, 4, 9, 16, 25. Bilang ganjil. Jangan ganjil? Ya. Ganjil 1, 2, 5, 7. Berapa nih? 1, 4. Ayo, ada yang bisa nemuin nggak polanya? Kita review sedikit sebelum kita masuk ke materi ini. Ada? Bapak kasih dulunya ya. Ini 3 pangkat berapa ini kalau 9? 2. Yang ini? Berarti ini pola bilangan apa? Bukan, Persegi. S apa? S dikali S pangkat 2. Ini salah satu barisan, tapi ini polanya khusus buat bilangan persegi. Dia tidak bisa dipakai di rumus yang lain. Kenapa? Karena hanya berlaku S pangkat 2. Ya, ini mengenal aja ya. Sekarang kita saksikan videonya. Karena bapak nggak bosannya, tolong perhatikan ya. Karena suaranya nggak terlalu tinggi. Kelihatan nggak? Ya, bapak turunin dulu videonya. Salah satu jenis tanaman herbal. Halo teman-teman, jumpa lagi di dengan media. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritmetika. Tanaman herbal mengandung bahan atau zat aktif yang pada takaran tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Memahami hal itu, Bobby tertarik merawat bibit salah satu jenis tanaman herbal. Daun tanaman ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena langka dan berharga, setiap bulan ia selalu mengamati dan menghitung banyaknya daun tanaman ini. Bulan Januari, ketika awal mula, tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari, daunnya bertambah banyak, seluruhnya menjadi 5 helai. Karena tumbuh subur, di bulan Maret tanaman ini memiliki 8 helai daun. Bobby berencana memanen daunnya di bulan Desember. Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Kita hitung bersama. Jika melihat pertumbuhan daunnya yang tetap dari 2 ke 5 dan dari 5 ke 8, maka kita asumsikan banyaknya daun setiap bulan membentuk barisan aritmetika. Kita stop ya. Oke, dari gambar ini berarti kita tahu nih ya, kira-kira sebelum di materi intinya apa sih barisan aritmetika? Ada yang bisa menjelaskan? Apa kira-kira pengertian barisan aritmetika dari video yang bapak jelasin nih tadi? Ada nggak? Ya. Barisan adalah pola barisan yang memiliki selisih yang sama untuk 2 bilangan yang berdekatan. Iya, betul ya. Berarti jaraknya harus selalu sama. Jadi kalau awalnya tambah 3, ini juga tambah 3. Boleh ada kurang 3. Boleh asal tetap. Iya, boleh ya. Jadi polanya boleh ditambah, boleh dikurang. Asalkan dia harus sama. Itu sedikit tentang barisan aritmetika ya. Kita tutup lagi. Ya, sekarang Bapak akan jelasin apa sih yang mau kita bahas hari ini. Oke. Ini KD. KD itu adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai kalau belajar barisan aritmetika. Yang kita ambil hari ini hanya KD 3.3 ya. Boleh dibantu dibaca siapa ya? Tiara boleh? Kelihatan nggak tulisannya? Kurang kelihatan kita. Oke. Sebelahnya nih kelihatan nggak? Tapi yang kelihatan? Jalan nih. KD 3.3 menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. Oke, jadi tugas kamu hari ini atau kalian adalah membuat rumus barisan aritmetika. Ya, syaratnya menggeneralisasi pola di bilangan. Ini tujuan kita hari ini. Ya. Oke, nah ini tujuan lebih jelasnya lagi. Oke, yang pertama, ya, di pertemuan ini kalian harus ya bisa menemukan hubungan 2 suku. Nah, tadi si Satrio udah bilang ya, 2 sukunya itu jaraknya selalu tetap atau sama. Nah, itu udah ditemuin sama Satrio. Oke. Terus yang kedua, menggeneralisasi, berarti membuat rumus. Ya, dari pola yang tadi, tugas kalian dikira rumusnya apa sih gitu ya. Biar membantu kalau ditanya suku kesekian bisa jawab.
Nah, kalau yang terakhir ini kita nggak ambil, ini buat pertemuan selanjutnya. Ya, jadi fokus kita hanya dua tujuannya ya. Tujuan yang pertama sama tujuan yang kedua. Oke. Ini sebuah permasalahan ya. Jadi tugas kalian hari ini adalah buat kelompok. Nah, permasalahannya ada dua. Ini permasalahan satu. Nanti kalian kerjakan sama teman-temannya di biasa kelompok. Nah, ini ada permasalahan satu. Boleh nanti dibaca. Coba Rai coba baca. Yang keras biar teman belakangnya kelihatan juga. Dari sini. SMA 11 Tangsel gitu ya. SMA 11 Tangerang Selatan selalu mengadakan upacara resmi siswa kelas 11 IPA 4 berbaris di lapangan. Laki-laki terdiri dari 10 orang dan perempuan 10 orang. Mereka berbaris menjadi 2 barisan. Ternyata setelah diukur tinggi badan laki-laki diperoleh data sebagai berikut. Oke, sebutin yang Andinya. Siswa Andi 164 cm, Budi 149 cm, Doni 155 cm, Fikri 146, Joko 152 cm, Putra 158 cm, Rinaldo 161 cm, Satrio 155 cm, Vino 167 cm. Ya, nggak tadi kalau apa ya. Oke. Nah, nanti pertanyaan yang ini ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Nanti akan dijawab oleh kalian ya menggunakan LKPD. Nanti Bapak kasih setiap kelompok LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan. Karena kalau cuma 2 meja, nggak apa-apa 2 meja. Yang tidurnya berlima. Ya, baris ya. Nggak apa-apa. Biar tetap sudah ngambil baris. Ya, tiga nanti lebih menjual. Berarti kelompok kedua mana? Pindah ke sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketua bukan berarti menjawab soalnya ya. Ketua hanya bertanggung jawab terhadap anggotanya ya. Contohnya boleh lapor Pak yang si A nggak mau ngerjain misalkan ya, atau yang A nggak mau mikir, silakan laporin ke Bapak. Ya. Tapi yang itu yang kelompok yang kedua bukan berarti jawab soalnya ya. Oke, ini ada LKPD. Kalian isi nama kalian ya, kelompoknya isi namanya, terus isi di dalamnya itu ada yang kosong ya. Bapak kasih titik-titik. Nah, tugas kalian isi titik itu dengan jawaban kalian, versi kalian. Jangan nanya sama teman kelompok lain ya, yang boleh hanya berlima, berempat atau bertiga kalau temennya yang nggak masuk ya. Berdiskusinya hanya boleh teman sekelompok ini. Jangan disampaikan sama kelompok A, B jangan ya. Biarkan jawabannya berbeda menurut pendapat kalian masing-masing ya. Ini satu meja, Bapak kasih 2 ya. Jadi satunya buat kalian simpan, satu lagi balikin ke Bapak ya. Oke, ini kerjakan. Ya itu juga nggak apa, asalkan dia izinnya sakit ya, kecuali dia alfa. Kalau alfa kita harus tulis. Kalau bisa penuh. Bapak punya aku kurang 1. Iya, 1 dulu aja. Itu belum ya?
isi nama kelompoknya, terus baca instruksinya. Sekarang tulis dulu judulnya, ya, namanya. Mulai isi yang ada titik-titiknya. Ya. Waktunya 20 menit, ya, dari sekarang. Nanti kita presentasi ke depan. Ini Bapak tampilin, KKBD juga bisa. Kalau yang Bapak akan keliling, kalau ada yang kesulitan, sama Bapak ngambil nilai buat diskusi. Ya. Jangan diem aja, harus aktif. Masih permasalahan 1. Dari bapaknya sekarang yang butuh bola-bola kedua. Ini kenapa tidak ada ujian? Ya, 10 menit lagi. Ya, kepala 20 menit. Ada nilai kelompok, ada nilai individu. Ini nilai kelompok dulu, harus selesai. Boleh pakai rule, boleh pakai manual, punya betul. Kalau ini gimana caranya? Ini kita jelasin ya Pak. Kalau ini caranya, itu ya tujuannya.
Iya. Ya, berarti itu rumusnya. Masukin ya. Berarti A. Nah, itu apa? Kita jelasin. Oh, yang tadi kesimpulannya sini. Ya tadi bawahnya disimpulin. Apa yang kalian dapat dari dua masalah itu? Kita jelasin di depan. Ini enak yang kecil tapi nggak apa-apa lah. Nah, Nanti kita ulang dari dua ke menit lagi. Ini masalah ini, Pak. Mana? Oh iya. Dari awal aja, salah satu apa yang kamu kerjakan. Nanti yang lain perhatiin ya, kalau ada jawaban yang beda, kalian boleh langsung angkat tangan atau boleh tanya. Beda-beda. Ya. Ada sini aja di sini. Biar Oke, untuk permasalahan 1, SMA M 11 Tangerang Selatan selalu mengadakan upacara hari Senin. Siswa-siswi kelas 11 IPA 1 berbaris di lapangan. Laki-laki terdiri dari 10 orang dan perempuan 10 orang. Mereka berbaris menjadi 2 barisan. Ternyata setelah diukur tinggi badan laki-laki diperoleh data sebagai berikut. Nah, pertama yang dilakukan kelompok aku adalah mengurutkan dari yang tertinggi hingga yang tinggi. Gak boleh kayak gitu tahu. Nah, yang pertama, yang A. Siapakah siswa tertinggi dan terpendek dalam kelas tersebut? Itu nanti tinggal diurutin dari yang misalkan yang tertinggi kan Vino. Dia tingginya kan 167. Dia diurutkan nomor 1. Dan siswa yang tinggi adalah Zidan, yang paling rendah di nomor 9, yaitu 143. Benar nggak jawabannya? Nah, yang B. Coba kamu urutkan siswa-siswi tersebut dalam satu barisan sesuai dengan tinggi badan tiap-tiap siswa dari yang terpendek sampai yang tertinggi. Tuliskan hasilmu dalam tabel berikut. Nah, urutan yang pertama adalah Vino dengan tinggi 167. Terpendek dulu baru tertinggi. Ya udah nggak apa-apa. Nah, yang pertama adalah Zidan 143, yang kedua adalah Fikri 146, Budi urutan ketiga 149, Joko 152, Satrio 155, Putra 158, Rinaldo 161, Andi 164, dan Vino 167. Bener kan? Dan yang C, siapakah siswa yang terletak pada urutan kelima dan ke-8 dan berapa tinggi siswa tersebut? Nah, urutan kelima adalah Satrio 155. Ya kan? Dan urutan ke-8 adalah Andi 164. Ya, bener kan kamu? Dan yang D, menurutmu bagaimana aturan untuk mengurutkan ke-10 siswa tersebut dalam suatu barisan berdasarkan tinggi badannya? Kalau menurut kelompok aku itu adalah mengurutkan dari yang tertinggi sampai yang terpendek, jadi biar gampang. Ya, lagi nih Pak. Permasalahan 2. Oke. Permasalahan 2. Coba kamu amati susunan yang dibentuk dari batang korek api seperti pada gambar ini. Susunan ke-1 ada 4 korek api, dan susunan kedua ada 7 korek api, dan susunan ketiga ada 10 korek api, dan susunan keempat ada 3. Tuh. Nah, kelimanya adalah 16. Oke, terus habis itu A. Apakah selisih suku yang berurutan selalu sama? Jawabannya adalah iya, sama atau tetap. Dan kedua, B. Menurutmu berapakah banyak batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola
20. Dapatkah kamu menentukannya? Itu adalah ditambahin setiap pola, tambahin 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Atau enggak, nanti ada rumus di belakang. Oke? Oke. Nah, dan C. Totalnya berapa? Pola ke 10, ke 20. 61. Betul. Iya. Dan C. Untuk menemukan banyak batang korek api pada pola ke-20, kalian harus menemukan pola umum dari barisan di atas. Perhatikan langkah-langkah berikut. Baliknya. Perhatikan pola dengan Ya. nih 4 dari pintu awal tadi kan. 4 ditambah yang mau ditanya itu suku ke-7 kan. Berarti 7 min 1 dikali tadi selisihnya ada 3. Berarti sama dengan 4 tambah 8 dikali 3 sama dengan 4 ditambah berapa nih cuy? 18 tambah 4 berapa? 22. Jadi U ke-7 yaitu 22. Kalau U ke-9 berapa kak? Coba aja. Bapak cukupkan buat yang presentasi. Bapak akan berikan penguatan terkait materi hari ini, ya. Tadi kan kalian jawab sendiri tuh, ya. Ada yang ngomongnya jumlah pola pertama, ada yang bilang suku yang pertama, gitu ya. Ada juga yang bilang. Oke, Bapak akan berikan penguatan. Tadi dari batang korek tadi, oke, ini aja deh, sudah muncul. Oke, sekarang perhatikan angka yang di papan tulis, ya. Oke, yang pertama yang A polanya berapa aja? 6. Enggak, 2. Oh 2, 8, 14, 20. Biar kita tahu kalau ini aritmatika atau bukan, gimana caranya? Ya, kita lihat selisihnya. Dari 2 ke 8 berapa? 6. 14? 6. Kalau semuanya sama, disebutnya barisan aritmatika. Pak, gimana kalau misalkan selanjutnya ditambah, ini kan 6 ya? Tambah lagi 7, boleh nggak? Kecuali semuanya tambah 7 juga, tambah 7 juga, tambah 7 juga. Dan 7 8 dong. Ya, kalau aritmatika. Ya, misalkan ini awalnya nambah 6, nambah 7, nambah 8, nambah 9, boleh nggak? Boleh. Iya boleh. Itu namanya aritmatika bertingkat namanya. Ya, asalkan nambahnya harus satu terus. Ya, sama terus pokoknya. Tapi kalau misalkan dia nambahnya ini 6, ini 8, ini 11 nggak boleh. Ya, karena ini namanya 2 terus 3. Ya, pokoknya asalkan sama. Tapi yang kita fokuskan adalah yang jaraknya sama dulu. Ya, tadi ini berapa nih? 6. Berarti dia barisan aritmatika, betul ya. Kalau yang kedua, kira-kira berapa nambahnya nih? 2. Berarti dia disebutnya barisan aritmatika juga. Kalau yang ini? Kurang 5. Minus 5. Ya. Ini juga minus 5. Berarti jawabannya boleh ditambah, boleh juga Kurang. dan boleh juga pecahan jawabannya. Ya, jadi bisa bermacam-macam. Nanti jaraknya sama. Nah, tadi tuh temannya ada yang bilang jumlah pola pertama, ada juga yang bilang suku pertama. Ya, jadi rumus mencari jarak atau beda atau selisih gitu ya, atau beda gitu. Itu rumusnya adalah U2 dikurang U1. Ya, ada juga U4 dikurang U3. Nggak boleh nih U4 dikurang U2, nggak boleh. Ya, dia harus berkurang 1 ya. Ini U3. Gitu ya. Kalau misalkan U7 berarti kurang berapa nih? Cara mencari beda atau selisih. Ada juga yang namanya tadi A. Nah, ini apa namanya? Ya, suku pertama. Di buku ada yang nulisnya A, ada nulisnya U1. Ya, jadi rumusnya bisa bermacam-macam. Ya, di suku pertama. Ya, jadi sama aja. Berarti kesimpulannya kalau mau mencari UN itu rumusnya apa? Atau yang kedua juga boleh ya U1 dikurang N. Ini rumus mencari
barisan aritmatika. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Ada. Karena kita ke contoh. Nah, coba kalau yang ini ya, ini kan min 3, 2 sama 7. Sekarang data awalnya berapa itu min 3 kan? Iya. Jadi kan selalu positif. Iya. Kira-kira boleh nggak soalnya? Min 3 terus 2 terus 7. Berarti kalau mencari beda, tadi rumusnya kalau beda? 2 dikurang dikurang 1. Berarti gimana ngitungnya? Min 3 min 2. 2 dikurang min 3. Ini ketemu jadi apa nih? Hasilnya? 5. Berarti bedanya 5. Berarti A-nya itu berapa? Suku pertamanya? Min 3. Jadi kalau mau mencari U berapa? U20 tinggal cari aja. Jadi kalau U20 berarti rumusnya A ditambah R-1 dikali A-nya berapa? Min 3. Berapa? Tambah 20 min 1 kali 5. Berapa 5? Berarti jadinya min 3 Tambah 19 kali 5. Apa misalnya 5? Min 3 5 Min 3 tambah tambah 95. Iya. Utang 3 dibayar 95. Dibayar 2. Ya, bisa? Bisa. Satu lagi. Ini kan pecahan nih ya. Gimana kalau pecahan? Ya, kalau pecahan sama aja ya. Lihat di sini. Di sini A-nya berapa? 2. Bedanya? 5 per 2 dikurang 2. Gimana cara nguranginnya? Ada yang bisa? Itu 2-nya sama dengan kali 2 kali 2 5 kali 2 kali 2 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1 per 2. Ya. 2-nya bisa diganti jadi berapa? Jadi 4 per 2. Boleh kan? Ya. Hasilnya sama nggak? Sama. Berarti jadi 5 kurang 4 1 per. Atau mau cara yang panjang juga boleh kalau yang SMP-nya lupa. Ya ini 2 per 1. Samain penyebutnya. Ya, 2. Ya. Berarti bedanya berapa? Setengah ya. 1 per 2. Nah, pertanyaannya berapa? Suku ke 8. Tinggal ganti aja berarti, ya. A tambah N-1 dikali B. A-nya berapa? 2. N-nya 8 kurang 1 7 kali setengah 3,5. ya. Ditambah 2 hasilnya 11 per 2. Berarti jawabannya bisa pecahan juga. Ya, kita kalau soal biar Kalau desimal boleh nggak? boleh juga. Boleh. Pertanyaannya, tentukan suku ke N. Sekarang bikin rumusnya. Tadi kan ngitung polanya berapa? Sekarang bikin Rumusnya. caranya sama. UN sama dengan apa? A plus kali B. Masukin semuanya. A-nya berapa? 2. N-nya jangan diganti. Tadi kan N-nya diganti nih. Iya. A-nya jangan. Ganti A sama B-nya aja. Ini berapa? 1 per Itu. 2. Kertas kan? Enggak, di buku latihan aja. Oh. Kerjakan di buku latihan, terus hasilnya difoto. Secepat mungkin biar dapat nilai tambahan. Yang pertama, yang kedua, ketiga, sampai yang ke-10. Waktunya 15 menit sebelum Bapak tutup Google Form-nya. Hah? Apa? Ya 3 soal, Pak. Ya, 3 soal. Ada 3 kan soalnya? Soalnya kita tulis langsung. Kalau kamu nggak usah ntar aja. Ya, jadi tunggu dulu. Nanti saya di-upload di foto di Google Form-nya. Pak, belum mulai ya, Pak? Ya. Udah buka semua Google Form-nya? Ya. Kita waktuin 15 menit. Belum Ya. Pak. 15 menit udah di Google Form-nya. Kuis barisan aritmatika. Ya. Tulis dulu A-nya berapa, B-nya berapa gitu. Biasakan nulisnya rapi ya. Gunakan tadi yang kalian sudah pelajari. Pak, jadi tulisannya berapa? Ya, di Google Form. Yang kuis 1. Tulis yang diketahui B-nya berapa, A-nya berapa gitu. Ya, biasakan. Ya. Hasilnya di-upload di Google Form. Kalau yang tidak bawa handphone, langsung di bukunya. Kemudian coba. Kita akan lihat siapa yang sudah ngumpulin pertama. Bapak malah. Hah? Materinya tadi kita pelajari kan? Bedanya soal cerita aja.
sama aja konsepnya. Soalnya nggak susah. Bedanya soal cerita gitu. Tadi kan soalnya langsung, sekarang soal cerita. Kalau pertama berarti usaha dulu. Kalau ketiga berarti udah persis. Pak, saya nanti dulu ya Pak, masukin email dulu. Aduh, apa ada lain masukinnya? Baru Pak. Caranya apa yang dapat caranya? Apa? Hah? Nomor 1. Atau dicari ke 8 Supaya kita nih dari rumus itu yang bikin rumus yang soal terakhir itu tuh yang ini. Iya, kayak biasa rumusnya. Baca kali pertanyaannya apakah dia mampu, apakah dia bisa gitu ya. Kalau pertanyaan apakah dia mampu, berarti jawabnya pakai kalimat juga. Ya, mampu atau tidak mampu. Jangan memorinya jangan sampai dulu kan ada sampel. Yang jelas ya gambarnya misalnya. Satunya berapa, bedanya berapa ya. Nanti boleh gantikan di apa? Di jam setelah pulang sekolah atau buat PR ya. Yang penting harus dikumpulkannya hari ini juga ya. Oke. Sudah, jangan lagi ngerjain ya. Kita fokus ke video. Oke. Kita sudah ada di tingkat terakhir ya. Jadi materi kita cukup untuk hari ini. Kita sudah ngebahas apa aja tadi? Ya, kita bahas suku N. Apa rumusnya tadi suku N? N sama N kurang N kurang 1. Itu rumus suku ke? Suku N. Ya, Bapak minta satu orang siapa yang mau berpendapat tentang pelajaran hari ini? Siapa? Yang mau angkat tangan? Maksudnya pendapat apa Pak? Tentang kegiatan hari ini belajar gimana? Ada? Saya. Ya, Win. Menurut saya hari ini pelajarannya cukup mudah karena pernah dipelajari di kelas 8. Jadi hari ini seru. Dan Selain seru apa perasaannya? perasaannya Apa? senang juga senang. Udah karena belajarnya tidak terlalu keras otak. Ya, dengan videonya apa gimana? Belajarnya ya, Videonya apa? gimana? Videonya keren. Ya, terus apa lagi? Yang menurut kalian ada di apa yang kurang juga boleh. Yang kurang boleh juga disebutin. Apa? Ada lagi nggak yang kurang? Ada yang kurang nggak? Ya, oke. Oke, terima kasih Win. Buat minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya, itu materinya deret aritmatika. Ya. Kalau tadi kan mencari suku, sekarang mencari jumlah minggu depan. Ya, jadi kita bahas minggu depan. Terima kasih ya buat 1,5 jam ini buat pelajaran hari ini. Kita akan tutup ya kita ini dengan berdoa. Sekarang kalau ini yang mimpin siapa ya? Yang cowok yang lain? Davi. Dua tuh ya. Levi. Levi, kita bikin doa dulu sebelum kita. Ya sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, baiknya kita baca doa terlebih dahulu sesuai agama masing-masing. Berdoa dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah video yang sudah saya berikan untuk praktik pembelajaran. Ya, semoga yang menonton bisa mendapatkan pengetahuan baru atau dapat menambah ilmu. Yang jelas saya sebagai guru masih perlu banyak perbaikan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk membuat video kali ini.
saya ucapkan juga terima kasih kepada UBBG dan dosen-dosen UBBG yang sudah sangat membantu saya dalam PPG ini atau kuliah ini. Lalu selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada sekolah saya sendiri, ya, kepala sekolah SMA Negeri 11 Tangerang Selatan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk melaksanakan praktik ini. Juga kepada Wakasseknya, kepada guru-guru, teman sejawat. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada anak-anak kelas 11 2 ya, yang sudah berpartisipasi membantu saya dalam membuat video ini. Terima kasih, selamat kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.